يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada al-akhlaq dengan judul Adabul Musafahah, adab bersalaman, dan sudah kita mengawalinya dengan beberapa pembahasan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada Adabul Musafahati, yakni akhlak berjabat tangan, dengan rangkaian beberapa bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni hukum berjabat tangan. Hukum berjabat tangan yang pertama, berjabat tangan dengan sesama lelaki disunnahkan setiap kali bertemu. Maka ketika kita berjabat tangan dengan sesama laki, disunnahkan setiap kali kita bertemu dengan mereka, dan memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Yang kedua yakni berjabat tangan dengan orang perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya haram. Dalam aturan agama Islam ada orang yang berstatus mahram kita, ada orang yang berstatus ajnabi. Siapa saja mahram kita? Mahram kita dalam fikih itu, maka ketika kita bersentuhan tangan dengan mereka, maka tidak apa-apa dan tidak membatalkan wudhu dalam madhab Syafi'i. Tidak membatalkan wudhu dalam madhab Syafi'i. Sedangkan ketika kemudian kita bersentuhan tangan, baik disengaja ataupun tidak, dalam madhab Syafi'i bahwasanya bersentuhan tangan antara kulit dengan kulit tanpa adanya alas, maka ia menyebabkan batalnya wudhu kita. Ini dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, siapakah mahram kita? Mahram dalam agama Islam terbagi menjadi 3 bagian. Perhatikan, mahram terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita awali daripada mahram nasab atau mahram karena keturunan. Siapa saja mahram nasab kita? Yang pertama, ibu kita atau ibu kandung kita dan seterusnya. Ibu, nenek, kemudian buyut dan seterusnya ke atas. Ini mahram kita yang disebut dengan mahram nasab. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya, atau anak kandung perempuan kita. Kalau kita memiliki anak kandung perempuan dan seterusnya, cucu perempuan kita, cicit perempuan kita, maka itu seluruhnya bagian daripada mahram kita. Yang ketiga, siapa mahram kita dalam mahram nasab? Saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan. Maka saudara kandung perempuan ini bagian daripada mahram nasab. Yang keempat, keponakan. Keponakan. Siapa keponakan? Keponakan itu anak perempuan dari saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan dan keturunannya. Jadi kalau kita memiliki saudara kandung, umpama saudara kandung kita 3, kemudian mereka menikah keseluruhannya, ketika mereka kemudian memiliki anak,
kalau kita laki-laki, anak mereka kemudian perempuan, yakni ponakan kita perempuan, maka ponakan kita itu termasuk bagian daripada mahram kita. Selanjutnya yang kelima, bibi kita, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan ammah. Ammah, bibi kalau dari jalur ayah disebut dengan ammah, yakni saudara kandung ayah kita. Kalau dia itu adik daripada ibu kita disebut dengan bule. Sedangkan kalau kakak dari ayah kita disebut bude. Maka itulah yang disebut bagian daripada mahram nasab, bibi dari pihak ayah. Disebut dalam bahasa Arab apa? Ammah. Selanjutnya yang keenam, bibi dari pihak ibu disebut dengan apa? Khalah. Khalah ini bagian daripada mahram nasab di dalam hukum Islam. Selanjutnya yang kedua, mahram radha'ah, karena sepersusuan. Karena pernah nyusu pada satu perempuan, maka kalau dia kemudian sama-sama menyusu di satu orang perempuan, maka dia disebut dengan mahram radha'ah. Mahram karena sepersusuan. Yang pertama siapa? Perempuan yang pernah menyusui kita. Kita menyusui pada perempuan siapapun saja, maka dia menjadi mahram kita. Yang kedua, anak perempuan yang menyusu pada istri kita. Anak perempuan yang menyusu pada istri kita. Kalau ada anak perempuan yang menyusu pada istri kita, maka dia menjadi bagian daripada mahram radha'ah. Yang ketiga, anak perempuan yang menyusu pada ibu kandung kita, bukan pada istri kita, tapi pada ibu kandung kita, maka dia menjadi bagian daripada mahram karena pernah menyusu pada ibu kita. Yang keempat, anak perempuan yang menyusu pada istri saudara laki-laki kita. Jadi ketika kemudian kita punya saudara laki dengan seorang perempuan, kemudian perempuan atau istri daripada saudara laki-laki kita itu menyusui seorang perempuan, maka dia otomatis menjadi mahram kita. Ponakan tapi jalurnya jalur sepersusuan. Selanjutnya, anak perempuan yang menyusu pada saudara perempuan kita. Kita punya anak perempuan, kemudian kita punya saudara perempuan, kemudian ada anak perempuan menyusu pada saudara perempuan kita, maka dia juga termasuk mahram radha'ah. Yang keenam, anak perempuan yang menyusu pada nenek kita dari jalur bapak ataupun ibu. Ini bagian daripada mahram radha'ah. Silakan antum catat. Selanjutnya, syarat wanita menjadi mahram kita bagaimana? Yang pertama, proses menyusui minimal 5 kali susuan. 5 kali nyusu dengan tempat dan waktu yang berlainan sampai mengenyangkan. Sampai mengenyangkan. Jadi 5 kali. 5 kali nyusu sampai kenyang, berhenti. Di tempat lain kemudian dia lapar, menyusu lagi. Seperti itu prosesnya. Maka ketika terjadi hal yang seperti itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya 5 kali susuan itu, ulama mengatakan daripada intisari dari hadis Rasulullah, bahwasanya 5 kali susuan tersebut menyebabkan terjadinya mahram radha'ah. Selanjutnya yang kedua, proses menyusui terjadi ketika anak berusia kurang dari 2 tahun. Jadi kalau anak tersebut masih tidak mencapai dari umur 2 tahun, ketika dia menyusui, maka dia menjadi mahram radha'ah. Bagaimana Ustaz? Kalau kemudian kita yang sudah besar ini menyusu pada orang perempuan, bukan menjadi mahram. Bahkan seorang suami umpama nyusu pada istrinya, bahkan dikatakan suami itu mahramnya istri. Kenapa? Karena umurnya sudah di atas 2 tahun. Selanjutnya yang ketiga, mahram musaharah, karena pernikahan. Siapa saja? Ibu mertua. Yang kedua, anak dari istri, asal istri sudah dipergauli, yakni anak tiri kita. Anak tiri yang terpenting, istri itu sudah, atau perempuan tersebut sudah kita pergauli. Contohnya, ada seorang yang menikah dengan seorang perempuan,
ketika itu perempuan tersebut membawa seorang anak. Nama anak tersebut anak tiri. Anak tiri bisa menjadi mahram kita asalkan istri yang membawa anak perempuan tersebut sudah digauli. Sedangkan ibu mertua cukup karena akad. Bukan karena apa? Bukan karena kemudian perempuan tersebut ketika sudah diakad belum digauli ternyata sudah pisah. Tidak. Kalau ibu mertua itu disebabkan karena akad, walaupun berpisah tetap menjadi bagian dari mahram kita. Kalau anak tiri harus istri disebutkan sudah dipergauli atau sudah dijima. Yang ketiga istri anak atau menantu perempuan kita. Yang terakhir istri bapak, yakni ibu tiri dan seterusnya. Inilah mahram kita. Antum harus tahu mahram ini. Jangan sampai kemudian antum tidak mengerti mahram. Ketika tidak mengerti mahram, maka kita akan kebingungan. Dan ingat, yang perlu untuk diketahui bahwasanya sepupu kita itu bukan mahram kita. Ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Dianggapnya sepupu bagian daripada mahram kita. Ternyata tidak dan bukan. Yang kedua siapa? Ipar kita. Baik ipar perempuan ataupun ipar laki-laki, itu bukan mahram kita. Makanya Rasulullah bersabda, alhammu al-mautu. Ipar itu bisa membawa kebinasaan. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian terjerumus disebabkan ipar dianggapnya bagian daripada mahram. Padahal ipar itu bukan mahram. Selanjutnya, yang ketiga, ada berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram dalam kondisi sudah tua renta dan tidak lagi bersyahwat. Sebagian ulama mengatakan boleh selama kedua pihak tidak lagi bersyahwat. Selanjutnya ada berjabat tangan. Apa saja? Yang pertama, berjabat tangan dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Jangan merengut ketika berjabat tangan, karena tidak beradab. Yang kedua, mengawali terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Ucapkan salam terlebih dahulu, baru kemudian berjabat tangan. Yang ketiga, berjabat tangan sambil melihat muka orang. Jangan kemudian berjabat tangan, mukanya tidak dilihat. Yang keempat, mencium tangan orang berilmu adalah sunnah, termasuk kedua orang tua, kakek, nenek kita, dan seterusnya. Yang terakhir, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ketika mencium tangan orang berilmu ataupun kedua orang tua kita, kakek nenek kita, apa yang harus kita lakukan? Kesalahan dalam berjabat tangan ketika menciumnya adalah dengan meletakkan pada dahinya. Ini salah. Atau meletakkan tangan orang tua kita ataupun guru kita di pipinya. Ini juga salah. Ini yang sering terjadi. Ketika berjabat tangan, jangan meletakkan di dahinya, jangan meletakkan di pipinya. Sampai di sini bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah telah selesai pembahasan akhlak berjabat tangan. Ilal liqa fid darsil qadim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا الله يا ربي berganti ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat